Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Dun Ramadan. Saya dari Universitas Lonceng Kuning dari jurusan Ilmu Perpustakaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang marga atau FEM, gelar adat dan gelar kebangsawanan. Yang pertama yaitu nama marga atau FEM. Nama marga atau FEM adalah bagian dari identitas sosial yang mencerminkan asal-usul keluarga dan status kekerabatan seseorang. Nama ini berfungsi sebagai pengenal kolektif dalam komunitas, menunjukkan hubungan darah dan tradisi kekerabatan. Karakteristik dari nama marga atau FEM yaitu pertama patrilineal dan yang kedua matrilineal. Patrilineal adalah suatu sistem kekerabatan yang melacak garis keturunan melalui laki-laki, sedangkan matrilineal sistem kekerabatan yang melacak garis keturunan melalui perempuan. Yaitu patrilineal. Banyak masyarakat di Indonesia seperti suku Batak dan Aceh menggunakan sistem di mana nama marga diturunkan dari ayah. Ini terlihat dalam struktur nama, di mana nama marga muncul di belakang nama pribadi. Sedangkan matrilineal yaitu suku Minangkabau menganut sistem di mana nama marga diambil dari garis keturunan ibu. Dalam hal ini, seseorang atau seorang wanita akan menyandang nama marga ibunya setelah menikah. Selanjutnya, pengenal sosial, yaitu nama marga juga berfungsi sebagai indikator status sosial dan identitas kelompok. Dalam banyak komunitas, nama marga menunjukkan Selanjutnya, pengenal sosial. Nama marga juga berfungsi sebagai indikator status sosial dan identitas kelompok. Dalam banyak komunitas, nama marga menunjukkan prestise dan kehormatan. Contoh nama marga atau FEM. Pertama, suku Batak, Batak Toba, Siregar Simatupang Nawaban, Batak Karo, Ginting Sembiring Tarigan, Batak Mandailing, Nasution Lubis Rangkuti. Yang kedua, suku Minangkabau, Caniago Koto, Sikumbang, Piliang. Selanjutnya, suku Aceh, Tuku untuk pria, sedangkan Cut untuk wanita. Selanjutnya, yaitu gelar kebangsawanan. Gelar kebangsawanan adalah sebutan yang mencerminkan status sosial tinggi yang biasanya diwariskan dari generasi ke generasi dalam garis keturunan tertentu. Gelar ini sering dikaitkan dengan keturunan raja atau bangsawan. Selanjutnya, karakteristik dari gelar kebangsawanan yaitu pertama, warisan keluarga. Gelar kebangsawanan umumnya diturunkan dari orang tua kepada anak, menandakan status sosial yang dipegang oleh individu dan keluarganya. Selanjutnya, pengakuan status. Individu yang menyandang gelar ini sering memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat dan berperan dalam aspek pemerintahan atau kebudayaan. Selanjutnya, contoh gelar kebangsawanan. Yang pertama, Aceh. Teuku, gelar untuk pria bangsawan Aceh yang sering digunakan di depan nama, menunjukkan status sosial yang tinggi. Cut, gelar untuk wanita bangsawan, menunjukkan keturunan dari keluarga bangsawan. Yang kedua, Jawa, yaitu Raden, gelar yang sering digunakan oleh keturunan bangsawan, menunjukkan kedudukan sosial di masyarakat. Yang kedua, Pakubuwono, gelar untuk raja di Keraton Solo, menunjukkan status dan kedudukan. Yang ketiga, Minangkabau, yaitu Sultan, gelar untuk raja atau pemimpin dalam konteks kerajaan, seringkali disertai dengan nama pribadi. Yang kedua, Marah, gelar bangsawan yang digunakan oleh beberapa keturunan, seringkali berhubungan dengan status sosial yang tinggi. Selanjutnya, gelar adat, yaitu adalah sebutan resmi yang diberikan kepada individu berdasarkan posisi atau peran mereka dalam masyarakat. Gelar ini seringkali mencerminkan tanggung jawab sosial, kultural, dan keagamaan. Karakteristik dari gelar adat. Yang pertama, pemberian berdasarkan jabatan. Gelar adat biasanya diberikan kepada orang yang memiliki peran penting dalam masyarakat, seperti pemimpin adat, guru agama, atau tokoh masyarakat. Yang kedua, variasi antar etnis. Setiap etnis di Indonesia memiliki sistem dan tradisi pemberian gelar adat yang unik. Contoh gelar adat. Yang pertama, Aceh.
Tuuku gelar untuk seorang guru atau alim menunjukkan penguasaan ilmu agama. Yang kedua, imam mukim, yaitu pemimpin di tingkat mukim yang bertanggung jawab atas urusan keagamaan. Selanjutnya, Minangkabau, datuk, gelar untuk pemimpin adat atau nini mama, menggambarkan kedudukan sosial dan pengaruh. Selanjutnya, Batak, Pangulu, pemimpin adat yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga hukum tradisi di masyarakat.